Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Firman Cahyono. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel yang telah kami buat dengan judul Ontology Based Rule System for Diagnosing ITP Disease. Secara garis besar, sistem ini membantu pasien untuk mendiagnosa jenis penyakit ITP yang diderita oleh pasien. Bagaimana sistem ini menentukan diagnosa, yaitu dengan mengikuti aturan diagnosa dan nilai CF. Berikut adalah untuk aturan diagnosa. Langsung saja kita ke kasus yang pertama. Untuk kasus yang pertama yaitu ITP berat. Sistem dijalankan akan memberikan beberapa pertanyaan dan kita harus menjawabnya. Lalu sistem akan mengeluarkan hasil diagnosa. Dalam sistem ini, sistem mendeteksi penyakit ITP berat. Bagaimana sistem menentukannya adalah dengan aturan diagnosa. Kita cocokkan saja dengan aturan diagnosanya. ITP berat terjadi perubahan signifikan dan trombosit yang sangat rendah. Apakah Anda mengalami trombosit signifikan? Apakah Anda mengalami pendarahan? Ya. Apakah Anda mengalami trombosit yang sangat rendah? Ya. Maka sistem akan membaca Anda mengalami ITP berat. Lalu kasus yang kedua, sistem mendeteksi Anda mungkin mengalami ITP akut dengan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut. Bagaimana sistem menentukannya? Kita cocokkan saja. ITP akut terjadi jika gejala pendarahan ringan, PTCI, dan riwayat infeksi virus dengan gejala yang menghilang dalam waktu 6 bulan. Kita cocokkan dengan kasus yang kedua. Apakah Anda mengalami PTCI? Ya. Apakah Anda mengalami memar? Ya. Apakah Anda mengalami pendarahan ringan? Ya. Apakah Anda mengalami riwayat infeksi virus? Ya. Apakah Anda mengalami trombosit pada lebih dari 6 bulan? Ya. Ya. Apakah Anda mengalami gejala menghilang kurang dari 6 bulan? Ya. Lalu sistem akan mengeluarkan diagnosa. Anda mungkin mengalami ITP akut karena kan telah memenuhi aturan diagnosa untuk ITP akut. Lalu untuk persentase keakuratannya, sistem menggunakan perhitungan nilai CF dan perhitungan konklusi. Berikut adalah rumusnya. Untuk kasus yang pertama, perhitungannya adalah seperti ini hingga mendapatkan nilai 0,976. Jika dibuat persentase, maka tingkat keyakinannya adalah 97,6% bahwa menderita penyakit ITP akut. Untuk kasus yang kedua, ITP berat. Oh, mohon maaf terbalik. Untuk kasus yang pertama adalah ITP berat. Perhitungannya adalah seperti ini. Hingga menghasilkan nilai 0,994. Jika dibuat persentase, maka akan menghasilkan tingkat keyakinan 99,4% bahwa pasien menderita ITP berat. Untuk kasus yang kedua adalah ITP akut dengan perhitungan seperti ini, maka akan menghasilkan nilai 0,976. Jika dibuat persentase, maka akan menghasilkan 97,6% bahwa pasien menderita ITP akut.
Sistem ini sangat membantu untuk memudahkan tenaga medis dalam memberikan diagnosa awal kepada pasien dan membantu pasien memudahkan untuk mendapatkan diagnosa penyakit yang diderita oleh pasien. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan daftar rule atau aturan yang digunakan pada sistem pakar diagnosa penyakit ITP. Di sini terdapat 15 rule atau aturan yang digunakan untuk sistem pakar tersebut. Itu yang pertama, pasien dengan trombosit rendah selama lebih dari 6 bulan maka memiliki penyakit ITP kronis dengan CF 0,8. Pasien anak-anak dengan diagnosa kronis menggunakan pengobatan pertama, prednisolon, dengan CF 0,7. Ketiga, pasien anak-anak dengan diagnosa kronis, pengobatan pertama lainnya berupa IVIG 0,6. Jika pasien anak dengan diagnosa kronis, pengobatan kedua berupa rituximab rituxan 0,5. Jika pasien anak dengan diagnosa kronis, pengobatan ketiga berupa pengangkatan limpa. Keenam, jika pasien anak dengan trombosit rendah akibat penyakit virus dan sembuh kurang dari 6 bulan atau gejala menghilang kurang dari 6 bulan, jenis penyakit ITP akut. Jika pasien anak dengan diagnosa akut, pengobatan seringkali tidak diperlukan dengan CF 0,6. 8. Jika pasien dewasa dengan diagnosa kronis, pengobatan pertama prednisolon, CF 0,7. 9. Jika pasien dewasa dengan diagnosa kronis dan gejala mudah berdarah atau sering mengeluarkan darah, pengobatan kedua adalah IVIG 0,7. 10. Jika pasien dewasa dengan diagnosa kronis dan gejala lebam otomatis atau mudah memar, pengobatan ketiga rituximab rituxan 0,6. 11. Jika pasien dewasa dengan diagnosa kronis, pengobatan ketiga lainnya adalah romiplostim N-plate, CF 0,5. 12. Jika pasien dewasa dengan diagnosa kronis, pengobatan ketiga lainnya L-tropopeg promacta, CF 0,5. 13. Jika pasien memiliki ITP berat, pengobatan darurat lainnya adalah transfusi konsentrat trombosit dengan CF 0,9. 14. Jika pasien memiliki ITP berat, pengobatan darurat lainnya adalah imunoglobulin intravena dengan CF 0,8. Terakhir 15, pasien dewasa dengan ITP kronis dan gejala berat serta pengobatan lain tidak efektif, pengangkatan limpa adalah saran pengobatan terakhir dengan CF 0,7. Berikutnya, implementasi rule-rule pada kode program Prolog. Pada kode program Prolog terdapat fakta gejala dengan predikat gejala definisi digunakan untuk mendapatkan informasi dari pengguna. Kedua, aturan diagnosa dengan predikat jenis penyakit. Ketiga, saran pengobatan dengan predikat saran pengobatan untuk memberikan saran dari penyakit yang diderita pengguna. 4. Interaksi pengguna dengan sistem dengan predikat diagnosis, bertujuan memulai sesi diagnosa untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. 5. Fakta predikat dinamis dengan predikat gejala dan sudah ditanya untuk memeriksa gejala yang sudah ditanya dan jawaban pengguna apakah sudah sesuai. Terakhir, riset data dengan predikat riset gejala digunakan untuk menghapus semua data dinamis sebelum sesi diagnosa dimulai. Berikut kode program, prolog, dan dua kasus yang berbeda. Yang pertama, jika user mengalami pretesiae dan juga mengalami mudah memar, serta mengalami perdarahan ringan dan tidak ada riwayat infeksi virus, tidak mengalami gejala lebih dari 6 bulan, tetapi mengalami perdarahan signifikan dan mengalami trombosit yang sangat rendah. Apakah trombosit rendah lebih dari 6 bulan? Iya.
Dan apakah gejala menghilang kurang dari 6 bulan? Tidak. Dari kasus ya, tidak, ya, tidak, dari soal yang ditanyakan oleh sistem, maka sistem mengeluarkan hasil diagnosa yaitu ITP berat. Karena perdarahan signifikan dan trombosit rendah dialami oleh pengguna, yang dimana itu terdapat pada fakta jenis penyakit ITP berat. Serta saran pengobatan untuk anak-anak yaitu IVIG dan kortikosteroid serta splenektomi. Untuk dewasa, pengobatan darurat IVIG, splenektomi, dan obat imunomodulator rituximab. Untuk kasus yang kedua, yang dimana pengguna atau user menjawab tidak untuk semua pertanyaan, maka sistem akan mengeluarkan hasil diagnosa tidak ada yang sesuai dengan gejala-gejala yang ada pada sistem. Karena gejala tidak, jawaban tidak ada pada program. Nama saya Muhammad Fidel Pramono dengan NBI 146230039. Selamat siang, kali ini saya akan mendemonstrasikan untuk kasus gejala yang dialami dari laporan kami, yaitu kasus 4 dan kasus 5. Saya juga akan menghitung nilai CF dari kasus 5. Pertama-tama, saya akan mulai dengan kasus 4. Sekarang dulu diagnosis untuk di program poloknya. Ya, kita diagnosis yang sudah kita buat yaitu dari nomor 4 sama dengan ITP kronis dengan saran pengobatan yang sama. Selanjutnya adalah nomor 5. Sama, yaitu tidak ada diagnosis yang sesuai. Nah, jadi di nomor 5 ini tidak ada diagnosis yang sesuai dengan gejala-gejala yang ditunjukkan oleh pasien. Dengan diagnosis yang mendekati adalah ITP akut, di mana riwayat infeksi virusnya ini hanya ini yang salah. Jadi kita lihat untuk perhitungan CF-nya, untuk rumusnya adalah CF combine CF1 ditambah CF2 dikali dengan 1 min CF1. Untuk aturannya relevan, kita lihat adalah CI ya dengan nilai CF 0,8, mudah memar 0,7, pendarahan dengan 0,6, dan riwayat infeksi virus yang tidak, yaitu tidak cocok, di mana yang seharusnya adalah harusnya ada, di sini tidak, maka kita akan beri dengan nilai 0,0 dan gejala menghilang kurang dari 6 bulan adalah ya. Pertama, menggabungkan dari nilai CF dari PCI dan mudah memar CF01 dan 2 sama dengan 0,8 ditambah 0,7 1 dikali dengan 1 min 0,8 yaitu CF dari CF1 dan hasilnya adalah 0,94. Hasilnya 0,94 kita gabungkan dengan pendarahan ringan ini dengan hasil 0,976 sama dengan gejala menghilang kurang dari 6 bulan sama. Dan untuk riwayat infeksi virus yang tidak cocok dengan CF sama dengan 0, dalam kasus ini gejala yang tidak cocok akan mengurangi keyakinan dalam dari program untuk mengidentifikasi jenis penyakitnya. Jadi kita akan menggunakan bobot pengurangan yaitu 0,5. Jadi CF final dikali dengan 0,5 sama dengan 0,9976 ditambah 0,5 dikali, maksud saya ini salah, sama dengan 0,4988. Jadi konklusinya tingkat keyakinan ITP adalah ITP akut maksud saya adalah 49,88 karena nilai ini rendah dan tidak mencapai ambang batas keyakinan yaitu 70%. Sudah dijelaskan di dalam aturan
di laporan adalah ambang keputusannya adalah 75% untuk diagnosis valid, 50-75 untuk tentatif, dan kurang dari 50% adalah diagnosis yang tidak valid. Jadi karena dari itu di kasus 5 dengan hasil CF-nya kurang dari 50%, maka sistem menyimpulkan tidak ada diagnosis yang sesuai. Jadi seperti itu. Ya, juga karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada di program. Sekian dari saya untuk penjelasannya. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika kelompok saya ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.